Oke, adik-adik sekalian, seperti yang saya infokan minggu yang lalu, di hari ini sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, saya akan sedikit menginfokan beberapa fitur ataupun implementasi dari teknologi pajak. Ya, kita langsung saja ke W3 School. Ya, W3 School sendiri ini cukup lengkap ya kalau Anda mempelajari teknologi web. Ya, Anda bisa lihat di sana ya. Anda bisa melihat juga beberapa tutorial. Nah, di Ajak sendiri di sini Anda bisa lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh. Ini contohnya adalah mengubah teks ya. Ini kalau saya running ya, itu tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Ketika saya klik change content, nah tulisannya berubah ya tanpa merefresh halaman, tanpa merefresh seluruh halaman ya, cukup di halaman yang saya ubah saja. Nah, teknologinya adalah ini Anda bisa lihat, ini kalau saya kembalikan ke asal, tampilan pertama itu di blognya ini ya, di blognya di HTML, di XML HTTP request ya, tulisannya itu di sini, heading 2 ya, kemudian ada tombol ya, tombol namanya change content, dan itu kita perhatikan caranya seperti ini untuk membuat tombol. Perhatikan di sini ada div ya, ada penanda div, tag div, kemudian kita namakan demo ya. Nah, kalau di dokumen objek modelnya JavaScript ini dikenal sebagai DOM-nya HTML ya, dengan tag nanti yang kita tandai adalah ID-nya. Kemudian skripnya Ajak itu Anda cukup simpel ya, Anda bisa lihat di sini hanya JavaScript-nya seperti ini saja. Pertama Anda deklarasi dulu dari variabel Ajaknya di sini ya, var HTTP sama dengan new XML HTTP request ya. Kemudian berikutnya kita mengirimkan datanya ya dengan cara seperti ini ya, sampai ini ya, sampai ini ya, sampai ini, bahwa dia akan mengambil dari respon status ya. Jadi dia respon statusnya adalah ini ya, dia membaca dari perubahan pengiriman data ya. Jadi dia ini mengirimkan data, kemudian ada responnya, responnya adalah ini ya. 4 ini adalah ketika mendapatkan respon, maka nanti kita mengakses dokumen objek dari JavaScript-nya, yaitu demo di sini ya. Kita bisa menggunakan perintah atau metode get element by ID, kemudian ID-nya adalah namanya adalah demo. Kemudian untuk merubah seluruh ini ya, satu kesatuan ini, Anda bisa lihat di sini pakai properti inner HTML. Ya, jadi yang di dalamnya ini akan diubah. Ya. Nah, Anda bisa juga ini buttonnya nggak usah diubah, Pak. Ya, ini bisa kita geser ke bawah. Ya, bisa kita geser ke bawah seperti ini. Ya, ini kita run. Nanti kan hasilnya yang berubah cuma tulisan yang atasnya saja ya, karena buttonnya nggak ikut. Ya, ini bisa kita jalankan lagi. Ya, ini kalau saya klik, dia akan menuju function load doc. Ya, load doc itu isinya adalah ini. Dia mengubah dari kode HTML di DOM-nya namanya demo, kemudian diubah ke sini ya, this response text
Ya, respon teksnya itu mendapatkan data dari ini ya, ajakinfo.txt. Nah, ajakinfo.txt itu ini di server isinya adalah kita klik, nah isinya adalah ini. Ya. Anda bisa lihat tadi yang diubah itu hanya yang di bagian ID demo saja ya. Change content-nya tidak ikut atau tombolnya ini tidak ikut diganti. Ya, caranya adalah seperti ini ya. Jadi dia pertama kali deklarasi sebuah variabel, kemudian penyiapan dari listener atau listening dari sebuah request ya dengan method onReady state change ya, di mana nanti kode ajak ini akan mengirimkan data ke ajakinfo.txt di sini ya. Ya, kemudian ini akan mengirimkan respon data. Ya, jadi ini mengirimkan respon data yang ditangkap oleh ini ya, ditangkap oleh metode ini ya. Already state change. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ini sudah ya. Saya jelaskan tadi. Ini juga sudah penjelasannya. Ya, ini juga sudah minggu yang lalu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini penjelasannya bahwa step by step-nya seperti ini. Anda harus deklarasi sebuah variabel dengan respon metodenya adalah XML HTTP request. Ya, variabel sama dengan new XML HTTP request. Ya, contohnya ini ya. Ini variabelnya terserah sih, ya. Variabelnya terserah. X HTTP ataupun apapun boleh sama dengan new fungsinya adalah yang dipanggil XML HTTP request ya. Huruf besar kecilnya pengaruh ya. Huruf besar kecilnya pengaruh. Oke. Kemudian untuk modern browser ya, modern browser can use fetch API instead of the XML HTTP request object. Jadi ini kalau modern browser itu dengan kode yang sebelumnya XML HTTP request itu langsung bisa mengenali ya. Karena itu JavaScript sendiri kan tergantung pada browsernya. Sedangkan browser yang lama IE5 sama IE6 ya ini mungkin saja ada komputer yang lama sekali yang masih pakai IE5 sama IE6. Apakah ada Pak? Oh pasti ada gitu ya. Seluruh dunia ini kan orangnya jutaan deh ya. Anda menganggap oh ini kuno ini Pak, IE5 ini masih ada, ini kan dulu Windows 98 gitu ya. Oh, jangan salah gitu ya. Orang masih menyimpan OS yang lama-lama, komputer yang lama dan masih bisa bekerja dan barangkali itu masih menggunakan itu. Maka yang Anda lakukan adalah mengganti dari objek yang Anda panggil ya, bukan XML HTTP request lagi, tetapi new active object Microsoft.xml HTTP. Nah, itu ya. Oke, untuk menghandle-nya Anda bisa pakai ini ya. Untuk yang browser lama ataupun browser baru adalah ini. Nah, ini modern browser. Nah, ini yang old browser. Ya. Oke, kemudian metode-metodenya apa saja XML HTTP request ya. Itu Anda bisa lihat di sini ada yang untuk create pertama kali ya new. Kalau abort itu membatalkan request, get all response header dan lain sebagainya, itu yang biasa yang dipakai adalah send ini ya. Send ini. Ini untuk mengirimkan datanya. Nah, kemudian untuk propertinya ya, propertinya di sini Anda bisa lihat onReady state change ya, ini untuk menangkap dari ini adalah
metode untuk menangkap dari respon dari objek yang kita panggil, kemudian nanti kita melihat dari properti ready state-nya. Ya, harusnya kita ambil yang nomor 4 saja, ya, request finish dan respon is ready. Jadi request sudah dikirimkan dan ada umpan balik itu ready state-nya sama dengan 4. Ya, ready state-nya sama dengan 4. Kemudian tentu saja ada respon teksnya ataupun respon XML-nya ya. Jadi kalau Anda ingin memanggil respon teksnya ataupun tanpa ada tag-nya, Anda panggil saja properti respon teks. Tapi sekaligus dengan XML, biasanya kan datanya dikirim via XML sebetulnya. Ya, jadi ajak yang dikirim itu sebetulnya adalah responnya XML. Ya. Nah, aslinya itu XML seperti ini. Tapi Anda juga bisa gunakan saja yang respon teks, ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat. Ini sudah ya. Ya, oke. Berikutnya adalah send request to server. Send request to server, Anda bisa lihat di sini ada metode get ataupun post, ya bisa. Ya. Kemudian Anda gunakan function atau metode open, kemudian Anda panggil juga setelahnya adalah send. Ya. Jadi open di sini metode URL asynchronous, ya. Metode ini bisa get post, kemudian URL ini mau dikirim kemana. Ya. Kalau dikirim ke dirinya sendiri tak perlu nama subdomainnya ya, langsung nama filenya. Kemudian di sini Anda lihat ada sinkronus, ya, sinkronus nanti isinya true ataupun false. Ya, biasanya adalah true, itu adalah sinkronus. Ya, sinkronus itu bedanya apa dengan sinkronus? Ini enggak ada penjelasannya ya, tapi biasanya yang dipakai adalah true. Kemudian send ya untuk mengirimkan datanya. Oke ya. Ini send, kalau yang pakai post pakai send dalam kurung, di dalamnya ada stringnya. Oke, kemudian get atau post kita mengirimkannya ya. Get is simpler. Ya, get is simpler. Ya, get itu simple ya atau sederhana dan lebih cepat daripada post. Ya. Tapi kalau Anda gunakan post, ya, itu ketika apa? A cache file is not option. Update a file or database on the server. Jadi kalau berhubungan dengan data, ya, nah, lebih baik Anda pakai post, ya, supaya ya kalau get itu biasanya dikirim via URL-nya. Kalau post itu dikirimkan via body program. Jadi secara visualisasi ya itu nggak terlalu nampak. Ya. Tapi yang paling umum yang digunakan adalah get. Ya, walaupun itu pakai database server ya, biasanya tetap get. Kemudian sending a large amount of data to the server. Jadi kalau datanya terlalu besar, Anda nggak bisa pakai get. Ya, URL itu kan ada batasannya ya. Get itu. Anda bisa pakai post. Itu adalah no size limitation. Kemudian sender user input which can contain unknown characters ya. Post is more robust and secure than get. Jadi kaitan dengan database tadi dia lebih secure. Walaupun kalau misalnya Anda ya secure-nya secure berapa persen gitu ya. Tapi selama koneksinya enggak dienkripsi ya sama saja ya. Antara get dengan post itu sebetulnya sih sama saja ya. Secara visualisasi memang terlihat kalau get. Tapi kalau post itu enggak terlihat karena dia dikirim via tubuh program atau body program. Ya, jadi agak lebih mikir lah kalau kita melihat data kalau dengan menggunakan post. Nah, ini adalah sampelnya, jadi mengirimkan data ke demo get ASP. Ya.
Kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah onReady state change. Ya, onReady state change sendiri itu adalah sebuah function yang memanggil, yang dipanggil ketika the ready state property change. Nah, jadi tadi kan ada sebuah property ready state ya, yang menandakan bahwa data siap kita terima. Tetapi itu harus dimasukkan ke onReady state change. Ya, itu ya sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian contoh yang lain adalah ini ya, using callback function. Ya. Tadi ketika ready state-nya sama dengan 4, nah itu Anda bisa lihat di sini dia punya callback-nya. Ya. Callback-nya di sini. C function this. Ya. Nah, C function this ini harus Anda deklarasikan. Ya, callback function-nya. C function ini adalah ini ya. Nah, ini C function-nya. Ya, C function-nya ini jadi dia mengirim ke sini, ke load data. Ke load docs, ya, ke load docs. Jadi nanti intinya dia nanti ketika ada kiriman data, dia memanggil ini, ya, C function ini. Oke, lanjut. Kemudian server response property, ya. Ini kalau respon tag itu langsung isinya adalah teksnya. Itu kalau pakai responnya XML, ya respon XML itu ini enggak dicontohkan ya. Nah, ini respon XML property return the server response and XML document XML DOM object ya. Ini misalnya aja ya. Ini kita ganti respon XML. Respon XML. Ya, respon XML seperti itu. Ini kita run lagi. Ini kita lihat. Nah, kalau XML kan enggak bisa muncul di sini. Ya. Kalau XML nggak muncul di situ ya, nggak bisa dibaca juga. Karena formatnya XML itu bukan untuk divisualisasi ya, dia berupa data yang nggak bisa dilihat. Ya, jadi kalau yang bisa dilihat adalah respon teks. Ya. Anda harus menerjemahkan dengan cara seperti ini. Ya. Jadi Anda supaya bisa keluar itu harus di parsing ya, lebih sulit. Jadi lebih baik ya pakai respon teks saja ya. Oke. Ini ada juga yang ini kita lihat aja yang PHP aja ya, ajak PHP aja. Ajak PHP. Ini contohnya kita ketikkan ini ya. Ketikkan perintah ataupun ketikkan sesuatu di sini. Misalnya belajar bahasa Inggris. Nah, ini intinya adalah ketika saya ketikkan ini ada respon yang ada di sebelahnya JSON. Ya, tanpa merefresh. Nah, itu caranya bagaimana? Di sini Anda bisa lihat first name, kemudian di sini ada inputnya, itu adalah di sini. Ya, inputnya adalah di sini on key up, show hint this value ya. Jadi key up itu adalah tombolnya ketika sudah kita tekan kemudian kita lepas. Itu event handlernya adalah on key up. Nah, on key up sendiri itu nanti dia memanggil show hint ya. Show hint itu ini. Lalu string yang dikirimkan itu dari this value. This value ya dari text box ini ya.
Itu ngirimkan ke sini, lalu dilihat, di sini Anda bisa lihat, inner HTML-nya adalah sama dengan kosong. Itu kalau misalnya nggak diisi. Ini kalau kita hilangkan, nah ini dia akan menjalankan strlen-nya sama dengan 0. Kalau enggak, jalankan acak ya. Tadi ini sampai sini ya. Kemudian dituliskan di sini respon teksnya. Nah, dia akan memanggil getHint.php. GetHint.php itu ini ya. GetHint.php itu isinya ini. Ada array dengan names ya. Array-nya namanya A sama dengan Anna, Brittany, Cinderella, sampai dengan Vicky. Kemudian nanti dia punya formula seperti ini ya. Formulanya namanya lookup all hints from array if variable q is different from ya. Ini ya, jadi apakah q itu adalah dari ini ya. Q itu dari kiriman ini ya. Q itu kiriman dari variable get-nya tadi, lalu diisi dengan str. Nah, str-nya itu dari mana? Str-nya itu dari ini ya, dari parameter function-nya. Parameter function-nya itu dari mana ya? Dari yang kita ketikkan tadi ya. Jadi kalau kita ketikkan tadi itu ada isinya, maka dia if-nya akan bekerja. Kemudian dihuruf besarkan ya, misalnya, lalu dihitung panjangnya pakai strlen. Kemudian di sini name-nya, ya name ini dari mana? Ya, name itu dari pemecahan variabel A. Ya, variabel A ini ya, dia adalah berupa array, kemudian kita dapatkan data array-nya itu ke variabel name ya, dipindah ke sini. Lalu ada fungsi str is str. Ya, apakah str-nya itu ada di dalam name? Ya, kalau ada itu hint-nya sama dengan name. Kalau tidak ada, ya dia gabung aja di sini ya. Oh sorry, if hint sama dengan tidak ada berarti hint-nya sama dengan name. Ya, kalau misalnya tidak ada, dia akan menampilkan pakai koma gitu ya. Ya, jadi hint-nya itu dari mana hint-nya? Hint ini hint kosong ya. Hint kosong, kemudian kalau hint-nya pertama kali kosong, maka hint sama dengan name. Ya, kalau nama yang ada, yang kita ketikkan itu ada yang ada di sini. Ya. Maka nantinya nama yang kita ketikkan, ya itu kalau ada ya yang ada di sini itu akan muncul. Misalnya saja ya, kita ketikkan tadi contohnya suggestion namanya ya, suggestion namanya. Misalnya tadi yang ada kan Ana ya, Ana. Kemudian apa lagi? Ana, kemudian Vicky gimana nulisnya? Masa gini ya. Ana, nah gini ya, jadi satu-satu ya. Koma gini bisa nggak dia? Vicky. Oh enggak Vicky. Oh jadi ada ya. Vicky. Oke. Ana, Vicky, tapi dia nggak bisa langsung ya. Vicky ini nggak keluar langsung. Dia kita ketikkan komplit baru keluar. Ya. Karena tadi programnya ini, formulanya ketika yang ketika kita ketikkan tadi itu ada di dalam
name, ya, maka dia akan memunculkan, ya, pakai koma. Kalau enggak ya akan no suggestion ya di sini. Jadi kalau nggak ada hint-nya maka dia no suggestion. Kalau ada ya di hint. Nah itu ya caranya. Ini kalau tadi fix saja, nah, akan keluar. Kalau dua nama nggak bisa tadi ya, langsung gitu ya. Nah, ngetikkan beberapa langsung keluar dua nama nggak bisa. Mungkin kalau, oh ini bisa nih. V, misalnya kembar double ya, double-nya ada dua, misalnya yang mana yang kembar ya, kembar depannya mi gitu ya. Coba A, depannya A itu keluarnya berapa ya? Nah, gini. Oh ya, gini, keluarnya dua. Amanda. Apalagi misalnya, nah, EV ini kan ada dua ya, EV sama Evita. Nanti keluar berapa dia? Nah ini banyak ya. Ini kalau banyak, kalau kita persempit EV, nah ini Eva ya keluar satu. Ya. Nah ini, Anda bisa gunakan itu. Nah nanti bisa Anda kembangkan terkoneksi ke database dan seterusnya.